Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Hima PGSD UPI Kampus Serang. Perkenalkan, saya Eka Tiara Arianti dari Departemen Kominfo. Untuk podcast kali ini adalah podcast ketiga dari Hima PGSD UPI Kampus Serang nih teman-teman. Tentunya saya di sini ditemani oleh salah satu narasumber terbaik. Beliau sangat berkontribusi dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar di kampus kita pastinya. Baik, langsung saja kita sapa Ibu Fitri Alfarisa MPD. Assalamualaikum, halo Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Eka gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih Bu? Mulai ini ya, semester ganjil, jadi sudah mulai sibuk lagi mengajar gitu, dan beberapa aktivitas prodi lainnya, termasuk kayak persiapan buat akreditasi. Kita mau reakreditasi ini itu juga sambil dipersiapkan gitu. Apalagi sekarang kita juga udah offline ya Bu ya, kuliahnya ya Bu. Betul. Sekarang sudah full luring 100%. Nah teman-teman semua pasti udah kenal ya sama Bu Fitri. Beliau adalah salah satu dosen PGSD di UPI Kampus Serang. Oke, kita udah kenalan dan udah sapa-sapaan nih sama Bu Fitri. Jadi langsung aja ya kita masuk ke pembahasan podcast kita kali ini tentang kelas peminatan yang akan kita pilih nantinya di semester atas. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa sih sebenarnya kelas peminatan itu? Oke ya, di prodi PGSD itu ada 2 peminatan untuk etnopedagogi. Tarik itu mengambil atau belajar tentang budaya, itu nanti bertemu dengan MK-MK yang berbasis budaya. Nah, mata kuliah keahlian pilihan etnopedagogi ini nanti ada 20 SKS gitu ya. IPS berbasis budaya, bahasa, PKN, seni, dan satu lagi itu pembelajaran budaya Banten gitu. Nah, itu sebanyak 20 SKS. Terus yang kedua, peminatan kalau teman-teman yang satunya itu tertarik ke penelitian gitu. Nah, yang kalau tertarik ke penelitian juga sama, ada 20 SKS. Nah, itu nanti akan belajar lebih dalam terkait dengan basis-basis penelitian, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, itu nanti akan dibahas banyak di MK keahlian pilihan penelitian begitu. Oke, nah di dalam penjurusan ini dibagi menjadi berapa penjurusan Bu? Kalau penjurusan itu hanya 2 itu tadi, kelas etno ataupun kelas penelitian begitu. Oke, baik. Nah, untuk perbedaannya itu dari penelitian dan pendalaman itu apa ya Bu? Pendalaman dan pengembangan mungkin ya? Iya, pendalaman dan pengembangan dan etnobudaya dan lain-lain mungkin Bu. Iya, jadi ada, betul, tadi ada etno, ada juga penelitian. Di sisi lain betul, memang ada pendalaman prodi dan juga pengembangan prodi. Jadi kalau untuk pendalaman sama pengembangan itu mata kuliah pilihan artinya di situ disediakan 20 SKS masing-masing, tetapi tidak wajib untuk semuanya diambil gitu. Jadi kalau saya tertarik mau pendalaman ke materi matematika misalnya, ya saya mengambil matematika, dan untuk mata kuliah pilihan pendalaman dan pengembangan ini hanya maksudnya minimal mengambil itu 9 SKS. Jadi kalau sudah mengambil 9 SKS itu sudah cukup, tidak harus sampai full 20 SKS. Oke, baik. Nah, mungkin dari kakak tingkat masih ada yang belum tahu nih Bu, tujuan dari kelas peminatan ini tuh apa Bu? Yang namanya peminatan itu ya, mahasiswa akan lebih cenderung ke arah yang mana gitu, ingin diminati apakah ke etno ataupun ke penelitian. Dan kelas peminatan ini bagian dari ciri khususnya di prodi PGSD UPI Kampus Serang. Jadi kelas etno itu tidak ada di prodi PGSD Cibiru misalnya ataupun Sumedang misalnya, itu tidak ada, karena memang dikhususkan itu dikembangkan, kurikulum itu dikembangkan oleh prodi sendiri itu, agar mahasiswa yang lulusan dari UPI Kampus Serang itu punya ciri khusus gitu. Oh, ternyata mereka lulusan dari prodi PGSD UPI Kampus Serang punya satu keahlian khusus.
ahlinya apa? Oh, ketika dia memilih di etnopedagogi, dia menguasai bagaimana mengembangkan pembelajaran matematika yang berbasis budaya, IPA berbasis budaya misalnya. Kalau tertarik ke etnopedagogi, itu pun sama kalau di penelitian, berarti dia akan lebih ahli atau lebih mendalami terkait dengan penelitian. Gitu. Oke, berarti jadi untuk kelas penelitian, kelas peminatan ini itu hanya ada di jurusan PGSD saja, atau mungkin ada di jurusan-jurusan lain seperti logistik kelautan atau SIK atau mungkin PKP yang lain, Bu? Gitu. Oke, yang etnopedagogi tadi itu ya? Iya. Itu hanya di prodi PGSD saja, Mbak. Jadi kalau itu tadi ciri kekhasan dari prodi PGSD, makanya nanti saya tadi bandinginnya sama PGSD yang lain juga nggak ada, apalagi sama beda prodi, walaupun itu sama-sama di kampus Serang gitu misalnya. Apalagi dengan pendidikan yang non pendidikan gitu ya, kayak LK, logistik kelautan, SIK, itu mereka sudah punya ciri khas tersendiri untuk prodi-prodi mereka. Nah itu ciri khas prodi PGSD kita adalah di mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa itu tadi. Berarti meskipun dari pendidikan kelautan dan perikanan misalkan ya Bu, karena kita kan basisnya sama-sama pendidikan dengan PKP ya Bu, tapi tetap berbeda ya Bu untuk etno tersebut ya Bu? Betul, berbeda. Jadi tidak sama. Dan satu informasi lagi, karena kita sekarang sudah mengikuti gitu ya kurikulum Merdeka, MBKM itu, maka mata kuliah pilihan tadi itu sebagai mata kuliah yang masuk jalur konversi. Artinya, mata kuliah penelitian, mata kuliah keahlian pilihan penelitian gitu, mata kuliah keahlian pilihan etnopedagogi tadi itu, pendalaman, pengembangan gitu. Itu tadi, itu bisa teman-teman tidak mengikuti di dalam kelas, itu bagian dari mata kuliah yang dipaket untuk konversi ketika mengikuti program MBKM. Misalnya kampus mengajar. Teman-teman ada yang mendaftar kampus mengajar gitu ya. Nanti dikonversinya kepada 20 mata kuliah yang menjadi mata kuliah pilihan penelitian ataupun etnopedagogi. Makanya mata kuliah pilihan ini tidak disampaikan di semester awal. Ini nanti akan ada di kurikulum ataupun ketika teman-teman mengambil di mengisi IRS itu di semester 6 dan 7 begitu. Nah, di semester 6 dan 7 ini mulailah boleh untuk mengambil kampus mengajar misalnya. Dari semester 1 sampai 5 itu full untuk mata kuliahnya prodi, mata kuliah wajib yang harus dijalani mahasiswa. Begitu. Oke, baik. Mungkin karena pemilihan kelas peminatan itu dimulainya dari semester 6 ya Bu. Kalau dari kelas 5 dari semester 5 sendiri itu mungkin udah dijelaskan tentang sedikit tentang kelas peminatan belum ya Bu? Di semester 5. Oke, ya. Bisa diambil juga informasi terbaru kemarin. Dan itu kalau dari prodi ketika teman-teman itu mau ikut SP. Ya, ikut semester pendek, kan itu di semester antara ya? Iya, betul. Di antara semester genap dan semester ganjil. Nah, saya bingung nih, saya sudah selesai semisalnya untuk semester 4, gitu kan? Nah, saya mau mengambil MK untuk tidak ada MK yang semester 5 yang ditawarkan, tetapi ada MK semester 6 misalnya yang ditawarkan. Saya mau ngambil nih, gitu kan, misalnya. Bisa. Nah, jadi itu seperti punya jalur utama ya, gitu ya. Atau istilahnya apa ya, sebelum yang lain pada ngambil kan nanti ada pembatasan ya, jadi nggak bisa semuanya tuh ngambil di etno gitu, jadi ada kuotanya gitu. Itu ya yang menentukan juga prodi, ada kuota yang etno itu berapa, yang penelitian itu berapa misalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya di SP tadi saya sudah curi start dulu nih, saya tertarik banget nih mau ambil etno pilihan etno gitu misalnya. Nah, saya ambil 1 MK atau 2 MK pada saat SP. Padahal saya masih semester 4. Nah, itu diperbolehkan kalau sekarang. Ketika mata kuliah itu memang ditawarkan pada saat SP. Gitu. Jadi bisa saja. Dan itu ketika di semester 4, teman-teman bisa saat semester 5 ya. Semester 5 itu ketika pengisian
HRS nanti di semester 6-nya bisa langsung diskusi dengan dosen pembimbing akademiknya gitu. Nanti akan disampaikan di sana, peminatannya akan dibagi menjadi baik Bu. Nah, bagaimana bila anak yang mengikuti semester pendek sudah mengambil kelas peminatan, namun saat kontrak semester 6 ini ternyata kehabisan kuota, Bu? Kalau mereka sudah mengambil peminatan di semester nyicil peminatan di semester pendek itu, sebenarnya mereka memang punya peluang lebih justru ya. Kalau ibaratnya mereka sampai kelasnya kehabisan kuota tadi itu bisa disampaikan ke prodi, gitu ya, bisa disampaikan ke prodi kalau memang saya sudah mengambil MK etno Bapak Ibu misalnya, atau dengan ke prodi sudah mengambil MK peminatan etno, makanya saya di semester 6 mau melanjutkan etno lagi juga, tapi kuotanya ini posisinya sudah habis gitu ya. Nah, itu disampaikan ke prodi, barangkali ada kebijakan dari prodi pada saat PYRS bisa dibuka kembali gitu. Jadi intinya kalau teman-teman bingung, tanyakan ke dosen PA, belum ada solusi, bisa menanyakan langsung kepada Pak Prodi gitu. Oke, baik. Nah, karena tadi kita menyinggung tentang kuota dari setiap penjurusan, itu dari setiap penjurusannya ada berapa masing-masing kuota ya, Bu? Kalau kuota pastinya biasanya dibagi idealnya dibagi dua ya, gitu, 2 etno, 2 penelitian gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kayak di tahun sebelumnya gitu tuh, karena memang etnonya lebih banyak misalnya, kelas penelitian nanti hanya 1 kelas, sedangkan kelas etnonya 3 kelas, itu pun memungkinkan. Jadi nanti yang menentukan adalah prodi gitu, dari pihak Kaprodi yang akan menentukan kalau memang mahasiswanya lebih banyak, tahun ini lebih banyak ke penelitian, bisa jadi etnonya hanya 1 kelas, nanti penelitiannya 3 kelas. Oke, baik. Jadi disesuaikan dengan peminatannya dari mahasiswa. Menyesuaikan ya, Bu ya? Nah, untuk keuntungan sendiri dari kita mengikuti kelas peminatan ini tuh apa sih, Bu? Keuntungannya seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, gitu. Jadi keuntungannya jelas karena kalian mengambil etno, kalian punya pemahaman lebih terkait dengan pembelajaran yang diajarkan di sekolah dasar berbasis budaya. Itu kan tidak diajarkan di prodi lain, tidak diajarkan di prodi PGSD lain juga gitu. Jadi UP Kampus Serang aja yang menyampaikan itu ya. Kalian punya pemahaman terkait dengan hal tersebut. Itu tadi kekhususan ataupun ciri khasnya dari prodi PGSD UP Kampus Serang. Pun sama kalau penelitian, kalau yang lain misal penelitiannya hanya diberikan materi-materi dasar gitu ya. Nah, kalau mengambil di peminatan penelitian akan mendapat materi-materi penelitian yang lebih komprehensif gitu. Jadi lebih banyak, otomatis teman-teman di bidang penelitian akan lebih memahami terkait dengan penelitian, baik itu nanti yang terkait akan penulisan skripsi maupun terkait dengan ketika mereka sudah menjadi guru nanti. Oke, baik Bu. Jadi untuk penjurusan ini kita boleh mengambil beda kelas gak ya Bu? Kayak misalkan nih di semester 5 ini kita mengambil penjurusan penelitian. Nah pas di semester 6 itu kuotanya sudah full, apakah boleh kita mengambil kelas yang berbeda Bu? Oke, kalau posisinya secara reguler itu sebaiknya linear. Jadi kalau semester 6 itu saya bilang ada 2 versi ya, satu reguler, nanti yang kedua MPKM. Yang satu reguler, kalau memang dia reguler, semester 6 ambil di etno, semester 7-nya ambil di etno. Karena apa? Itu akan lebih komprehensif memahaminya. Karena itu kan satu paket tadi itu. Tapi kalau MPKM itu sistemnya paket. Jadi ketika teman mengambil MPKM kayak yang sekarang ini kakak tingkat kalian semester 7, ada sekitar 6 atau 7 orang mengambil MPKM kampus mengajar. Mereka full mengajar di sekolah, begitu. Ketika mereka masuk ke kampus, selama 1 semester itu mereka tidak masuk ke kampus, tidak belajar di kampus, tapi nilainya konversi. Akan tetapi untuk mata kuliah pilihan yang ditawarkan itu tidak sampai 20 SKS. Gitu. Mata kuliah yang ditawarkan, misal etno, itu yang ditawarkan hanya pada semester itu
pada semester 7 ini ya gitu ya, pada semester 7 ini hanya 16 SKS, berarti kan kurang 4 SKS lah. 4 SKS-nya itu bisa nyebrang ke pilihan yang lain karena sistemnya itu nanti paketan, nggak bisa mereka itu konversinya itu 16 SKS tuh nggak bisa. Jadi 16 SKS itu dari misal dia peminatannya di etno gitu ya, 4 SKS-nya ngambil di penelitian, atau 16 SKS-nya sudah di pengembangan, nanti 4 SKS-nya di pendalaman untuk yang MBKM karena memang sistemnya harus 20 SKS. Kalau saat penjurusan itu nanti apakah ada kemungkinan untuk mengulang Bu atau hanya untuk mata kuliah di bawah semester 5? Boleh, bisa saja. Ketika teman-teman punya IPK-nya tinggi, itu kan punya kesempatan untuk mengambil banyak SKS. Jadi ada kategori IPK, ada kategori ya, ada kategori IPK untuk bisa mengambil banyaknya SKS. Kalau IPK-nya itu kurang dari 2,5, maka dia bisa mengambil maksimalnya 16 SKS. Kalau 2,5 sampai 3, dia bisa 21 SKS, tapi kalau dia IPK-nya rentang 3 sampai 3,5, bisa ngambil 23 SKS. Kalau lebih dari 3,5, itu bisa mengambil maksimalnya 24 SKS. Jadi itu keuntungannya kalau punya IPK tinggi. Yang lain misalnya saya hanya terbatas nih ambil cuma 21 SKS karena IPK-nya 3 misalnya. Nah, buat teman-teman yang di atas 3 sampai 3,5, dia bisa ambil 23 SKS. Dan itu bisa saja saya MK yang harus saya ambil di semester 5 ini misalnya hanya 18 SKS, padahal saya bisa mengambil sampai 23 SKS. Kalau saya mampu, silakan. Saya mau mengulang MK boleh, mau menambah MK juga boleh. Apa saja sih Bu kemungkinan yang membuat pengulangan dari mata kuliah itu Bu? Pengulangan mata kuliah maksudnya mahasiswa harus mengulang MK tersebut gitu? Iya Bu, begitu, seperti itu Bu. Oke, kalau mengulang MK jelas kalau dia dapat nilai E ya, dapat nilai E itu harus mengulang, apalagi K kan tidak keluar. Kalau dia dapat D saja itu ada pembatasan. Ketika dia mengajukan di ujian skripsi, itu D itu hanya boleh 1, lebih dari 1 itu harus diulang. Jadi lebih baik kalau teman-teman punya nilai D itu lebih baik diulang. Daripada nanti di akhir, kemarin kejadian ada yang seperti itu, sudah mau daftar skripsi ternyata dia ada nilai D. Ya kalau ternyata SKS-nya sudah memenuhi, kita bisa hapus di dalam KHS-nya gitu ya. Kalau ternyata MK-nya itu tidak memenuhi, maksimalnya tidak memenuhi, maka ya mau nggak mau dia kan harus mengulang lagi. Makanya kalau ada nilai D ke atas gitu ya, apalagi E itu jelas harus diulang. Sebagian besar dosen kalau sampai memberikan nilai E itu pasti problemnya ada di mahasiswa. Bisa jadi dia selama perkuliahan itu tidak pernah masuk jelas, walaupun ada toleransi untuk tidak masuk ya, 75% itu kan minimal kehadiran. Nah, tidak mengerjakan tugas, tidak ikut TS, UAS itu sudah pasti nilainya pasti E. Jadi itu yang perlu untuk dipahami teman-teman, agar kalau nilai E harus mengulang. Bisa saja. Bu, ya ini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin ditanya-tanya ya dari mahasiswa-mahasiswa. Misalkan ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah di salah satu mata kuliah dosen. Nah itu mungkin apakah mungkin ada keringanan dari dosen tersebut supaya si mahasiswa ini tidak mengulang mata kuliah tersebut, Bu?
Maksudnya tidak sampai mengulang mata kuliah, artinya maksudnya diganti dengan tugas begitu atau gimana? Iya, mungkin bisa diganti dari tugas. Jadi mungkin ada keringanan dari dosennya supaya mahasiswa tersebut itu tidak mengulang mata kuliahnya gitu, Bu. Oke. Ya, kalau itu dikembalikan lagi kepada masing-masing dosen ya. Setiap dosen itu punya kebijakan masing-masing. Ada yang ketika konfirmasi, misal nih, nilai keluar, ketika nilainya ternyata langsung dikonfirmasi ke dosennya gitu ya. Langkah pertamanya lebih baik langsung konfirmasi ke dosennya, Pak, kenapa saya nilainya kalau kita merasa bahwa kita sudah melakukan kuliah maksimal gitu. Nah, kan di situ sebenarnya ada waktu untuk remedial kalau memang nilai itu atas dasar dia nilainya jelek misalnya gitu. Tapi nilai itu pasti dikeluarkan, itu siswanya otomatis sudah tidak masuk, banyak tidak masuk, lebih dari 50% pasti nilainya sebagian besar begitu. Jadi ya, harusnya ada konfirmasi di awal dulu. Tapi kalau ternyata saya terima aja nilai ketika nanti mau mengulang, baru saya bilang ke dosennya, Pak, bisa nggak saya nggak mengulang mata kuliah ini, kayak gitu. Ya nggak bisa. Hampir semua dosen pasti akan menjawab bahwa kamu nilainya memang tidak memenuhi, kenapa tidak menanyakan itu di awal dulu, kan? Nah, kalau di awal dulu ketika nilai keluar kamu konfirmasi, mungkin masih bisa ada keringanan dalam artian diremedi atau seperti apa. Tapi ada juga dosen yang menyampaikan bahwa dari saya kamu nilainya karena A, B, C, D dengan berbagai alasan kamu harus mengulang misalnya gitu. Berarti mahasiswa tersebut harus mengulang. Jadi intinya keringanan ataupun tambahan tugas begitu ya, itu dikembalikan lagi kepada masing-masing dosen. Saran saya, ketika nilai keluar, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan, gitu, silahkan konfirmasi ke dosen yang bersangkutan. Seperti saya sangat terbuka. Ketika nilai sudah keluar, mahasiswa merasa tidak puas dengan apa yang dikerjakan dan nilai keluarkan yang didapatkan, silahkan konfirmasi. Nah, masing-masing dosen seharusnya bisa menyampaikan alasannya kenapa dapat nilai C, kenapa dapat nilai D, misalnya. Itu terbuka untuk disampaikan. Berarti sesuai dengan permasalahan dari mahasiswanya tersebut dulu itu apa ya Bu alasannya, mengapa dia bisa mendapat nilai E atau D gitu. Jadi setelah dia mengetahui permasalahan dia apa, jadi dosennya bisa memberikan perbaikan atau remedial seperti itu ya Bu. Betul. Nah Bu, terakhir nih, bagaimana sih tips untuk menentukan penjurusan, karena masih banyak dari kakak tingkat yang bingung nih untuk menentukan penjurusannya nanti gitu. Oke, ya. Kalau tips dari saya, karena tadi memang pilihannya dua ya, etno atau penelitian gitu. Kalau yang keahlian pilihan pendalaman atau pengembangan itu lebih kepada ya memang sesuatu yang harus didalami dan dikembangkan, itu masuk pilihan, tetapi bukan sesuatu yang kekhususan. Yang paling khusus adalah etno atau penelitian. Dikembalikan lagi kepada personal teman-teman. Saya tertarik nggak gambarannya kalau etno yang tadi saya sampaikan, di sana akan belajar tentang budaya yang dikaitkan dengan mata pelajaran. Mata pelajaran pembelajaran matematika berbasis budaya. Jadi nanti kita punya pengetahuan cara mengajar ya, ataupun sebuah ilmu, ternyata matematika itu bisa loh kita mengajarkan dengan dikaitkan dengan budaya, karena kita di kawasan Banten misalnya dikaitkan dengan budaya Banten, jadi etno matematika kayak gitu. Terus ada juga IPA diajarkan, tetapi kita mengenalkan budaya Banten misalnya gitu, ataupun nanti yang ternyata mahasiswa lulusan IPI gitu ya, tidak hanya budaya Banten saja, tidak hanya di Banten kerjanya gitu ya, di Jogja misalnya. Nah, ilmu-ilmu yang tadi didapatkan diimplementasikan gitu. Kalau saya tertarik dengan budaya. Nah, kalau yang kedua, kan tadi saya bilang dikembalikan ke personal masing-masing. Yang kedua itu penelitian. Nah, dilihat MK-nya ada apa aja di sana. Kita akan mempelajari isu kontemporer penelitian, desain penelitian dan pengembangan gitu. Terus penelitian dan analisis data kualitatif, kuantitatif, menulis akademik gitu, sampai dengan penulisan penelitian dan publikasi.
lagi nih, karena kemarin cuma dapat metodologi penelitian pendidikan 3 SKS, saya merasa kurang misalnya gitu. Dan saya tertarik buat belajar penelitian lebih, maka lebih baik masuk penelitian. Nah, apakah itu cukup untuk pengetahuan itu hanya untuk skripsi? Tidak hanya untuk skripsi, tetapi nanti bisa teman-teman gunakan juga ketika misal sudah jadi guru, begitu kan? Ada membuat PTK, misalnya harus mengembangkan pengembangan diri, misalnya. Nah, disitulah teman-teman punya keahlian lebih untuk belajar penelitian. Jadi intinya dikembalikan kepada diri sendiri, tetapi setelah itu sambil dilihat MK-MK-nya, sambil membayangkan gitu ya. Oh, kalau penelitian tuh ini, oh kalau etno tuh ini, tuh saya lebih tertarik ke etno, sepertinya silahkan bisa mengambil. Dan satu lagi titipan pesan saya, ke depan itu nanti mata kuliah PPL atau di kita itu namanya PPLSP, itu nanti PPLSP terus HKN itu nanti sudah tidak lagi SKS-nya 4 SKS, terus HKN 2 SKS tidak, tetapi nanti ke depan dimulai tahun depan sepertinya itu sudah masuk ke konvensi 20 SKS. Nah itu, jadi teman-teman mengambil mata kuliah PPLSP 20 SKS, tapi itu tadi kita nggak perlu pusing saya tertarik etno ataupun tertarik penelitian, tidak. Yang penting konversinya nanti langsung ke 20 SKS tadi itu. Jadi apa yang dipelajari, inti dari konversi itu kan kita nggak full ya kan. Saya sampaikan di sini, konversi di dalam MBKM itu tidak, karena saya mengajar di sekolah selama 1 semester, oh nanti konversinya ke mata kuliah media pembelajaran misalnya, tidak, ke mata kuliah strategi pembelajaran misalnya, tidak. Jadi konversinya ke mata kuliah pilihan tadi, 20 SKS untuk etno atau 20 SKS untuk penelitian, atau lagi 20 SKS untuk pendalaman, dan yang terakhir bisa juga 20 SKS ke pengembangan gitu. Jadi intinya itu, ke depan itu teman-teman sudah tidak dibingungkan lagi sepertinya, saya ambil apa ya, etno atau penelitian ya gitu, karena ke depan sudah diwajibkan untuk MBKM nih gitu kan, untuk ikut MBKM. Nah, jadi kalau ikut MBKM pasti nanti akan konversi ke 20 SKS mata kuliah pilihan tadi. Semoga bisa dipahami ya. Gimana ya? Iya Bu, wah teman-teman kita udah banyak banget nih dapat pengetahuan ya dari pembahasan kita tentang kelas peminatan kali ini. Mungkin percakapan kita hari ini sudah cukup ya Bu. Terima kasih sudah bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya tanyakan. Terakhir, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman PGSD yang akan segera memilih penjurusan? Oke, mungkin penutup aja dari saya, teman-teman, selagi bisa dimanfaatkan buat mengambil penjurusan gitu ya, tidak usah terlalu dipikir pusing ya, saya nggak dapat kuota penelitian nih gitu ya, padahal saya pengen penelitian, udah ambil MBKM aja gitu. Dan MBKM ke depan itu sudah mulai diwajibkan teman-teman gitu. Jadi nanti arahnya akan ke konversinya bisa milih mau penelitian maupun mau etno. Pada intinya semua mata kuliah yang sudah disediakan prodi itu semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat buat teman-teman, jadi tidak usah terlalu dibuat pusing saya mau mengambil peminatan apa gitu ya. Sesuaikan aja sama potensi ataupun keinginan dari kita. Mungkin itu Mbak Eka. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan mahasiswa, sedikit banyaknya sudah terjawab oleh Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya telah menyempatkan untuk mengisi podcast dari program kerja dari Kominfo ini, Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin cukup sekian, kami tutup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga Ibu sehat selalu.
Amin. Oke, kurang lebihnya Amin mohon. juga ya. Iya, Ibu. Semangat. Iya, oke. Kurang lebihnya mohon. Berorganisasi dan kuliah. Iya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.